Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan matematika. Sebelum kita mempelajari nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan matematika, kita harus tahu dulu apa itu nilai optimum. Bentuk umum dari fungsi optimum yaitu f x, y sama dengan ax ditambah by. Nilai optimum dapat berupa nilai maksimum atau nilai minimum, tergantung dari soal yang ditanyakan. Fungsi yang dioptimumkan dinamakan fungsi objektif. Menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif dapat dilakukan dengan metode. Ada dua metode, yaitu yang pertama titik pojok dan yang kedua garis selidik. Metode uji titik pojok ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear. Langkah yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam program linear. Langkah yang ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Langkah yang kelima, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Dan yang langkah terakhir, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar yaitu nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil yaitu nilai minimum. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh. Tentukan nilai optimum fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 2x dikurangi y dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 2, dan y lebih dari sama dengan 0. Menentukan daerah hasil penyelesaian, kita tentukan dulu titik potong sumbu x dan sumbu y. Yang pertama kita tuliskan dulu di fungsi kendalanya. Ini. Untuk fungsi yang pertama, x ditambah 2y sama dengan 6. Yang pertama kita misalkan dulu x sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, untuk menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk persamaan yang pertama, x ditambah 2y sama dengan 6. Yang pertama kita misalkan dulu x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, maka ini 2y sama dengan 6, berarti y sama dengan 6/2. 6/2 sama dengan 3. Oke, berarti titik yang dilalui x, y. X, y berarti 0,3. Yang kedua, kita misalkan lagi y sama dengan 0. Ketika y sama dengan 0, berarti x sama dengan 6. Jadi sini titik yang dilalui 6,0. Oke, sekarang persamaan yang kedua. Ini hanya satu variabel yaitu x. X sama dengan 2. Oke, karena ini hanya diketahui satu variabel yaitu x sama dengan 2, kita misalkan dulu yang pertama y sama dengan 0. Ketika y sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Berarti titik yang dilalui itu adalah 2,0. Yang kedua kita misalkan x sama dengan 0. Oke. Ketika x sama dengan 0, y-nya sama dengan di sini 0 sama dengan 2. Nggak bisa ya, kita nggak bisa mengetahui nilai y-nya. Berarti kita misalkan sama dengan ini ya, yang di atas. 2. Ini juga terserah kalian. Sini saya ambil angka 2. 3, 4, 5 boleh ya. Tapi kalau yang ini kita sesuaikan dengan yang di atas ya, yang x-nya. Berarti di sini titik yang dilalui itu 2,2. Sekarang persamaan yang ketiga, y sama dengan 0. Untuk garis y sama dengan 0, itu dia berimpit dengan sumbu x.
Kalau misalkan yang diketahui X sama dengan 0 berarti berimpit dengan sumbu Y. Oke, kita langsung saja ke bidang koordinatnya agar lebih jelasnya. Oke, persamaan yang pertama, titik yang dilalui yaitu 0,3. Oke, di sini titiknya ya. X-nya 0, Y-nya 3 di sini. Titik yang kedua, X-nya 6, Y-nya 0, titiknya di sini. Oke, kita lihat di sini tandanya ada sama dengannya, berarti garisnya lurus. Oke. Persamaan yang kedua, 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini ya. Titik yang dilalui kedua 2,2, X-nya 2, Y-nya 2, berarti di sini. Oke, kita hubungkan titik-titiknya. Sekarang persamaan yang kedua. Garis Y sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu X, berarti di sini. Dia sejajar dengan sumbu X. Bagaimana kalau misalkan di sini X sama dengan 0, berarti dia berimpit dengan sumbu Y di sini. Dia sejajar dengan sumbu Y. Berarti garisnya di sini. Oke, sekarang kita melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Oke, yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Kita ambil uji titik 0,1. Kita ambil uji titik yang berada di luar dari persamaan ini. Titik yang dilalui ini. Kita ambil yang di luar ya. Oke. 0,1 boleh, 0,2, 0,4 dan seterusnya. Intinya yang di luar dari persamaan garis ini. Oke, biasanya kan saya mengambil uji titik 0,0 ya. Tapi di sini ada ya, titiknya dilalui 0,0 di sini. Berarti di sini saya ambil uji titik yang di luar dari garis persamaan ini. Untuk pertidaksamaan yang pertama, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Oke, kita substitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Berarti X-nya 0, di sini 0 ditambah 2 kali 1 kurang dari sama dengan 6. 0 ditambah 2 kali 1, 2, berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 6. Benar ya, karena 2 itu dia lebih kecil dari 6. Berarti daerah penyelesaiannya itu memuat titik 0,1. X-nya 0, Y-nya 1 di sini titiknya. Berarti dia memuat titik 0,1. Berarti daerah penyelesaiannya di sini. Uji titik yang kedua, X lebih dari sama dengan 2. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0. 0 lebih dari sama dengan 2. Salah ya, karena 0 itu harusnya lebih kecil dari 2. Maka daerah ini, pertidaksamaan ini, tidak memuat titik 0,1. Berarti di sini ya arsirannya. Pertidaksamaan yang kedua, Y lebih dari sama dengan 0. Y-nya sama dengan 1 ya. 1 lebih dari sama dengan 0. Benar ya? Berarti daerah penyelesaiannya memuat titik 0,1. Berarti di atas arsirannya. Kita lihat pertemuan dari ketiga daerah penyelesaian ini, yaitu yang ini ya. Ini. Oke, berarti kita salin sebelah kanan ini. Ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem dari ketiga sistem pertidaksamaan ini. Oke. Kita kasih titik terserah, di sini saya kasih titik A, di sini B, dan di sini C. Ini disebut dengan titik pojok.
Langkah yang selanjutnya yaitu melakukan uji titik pojok untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Titik pojok yang pertama, A, yang ini, X-nya berapa ya? X-nya 2 ya, di sini 2, Y-nya 0. Titik A itu 2,0. 2,0. Ini merupakan fungsi objektif atau fungsi kendala fx, y sama dengan 2x dikurangi Y, yang ini. Oke, kita substitusikan x-nya 2, y-nya 0. Berarti 2 kali 2 ini dikurangi y-nya 0. Sama dengan 4. Titik pojok yang kedua, yang B, bagian B ini. Titiknya 6,0. X-nya 6, y-nya 0. Berarti 2 kali X-nya 6 dikurangi dengan 0, Y-nya 0. Sama dengan 12. Titik pojok yang kedua yaitu C, yang ini. Yaitu 2,2 ya. X-nya 2, Y-nya 2. Kita substitusikan ke dalam fungsi objektif, yaitu 2 kali 2 dikurangi Y-nya 2. 2 sama dengan 2. Kita lihat di sini. Kita tentukan nilai yang paling terbesar itu adalah nilai maksimum, yaitu 12 ya. Ini merupakan nilai maksimum. Sedangkan nilai yang paling terkecil itu adalah nilai minimum, yaitu 2 ya. Ini merupakan nilai optimum dari fungsi tujuan fx, y sama dengan 2x dikurangi y dengan sistem pertidaksamaan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 2, dan y lebih dari sama dengan 0.